Hai sahabat inspirasi, kembali lagi di channel Kapten Faizal New, di mana setiap episode adalah langkah kecil menuju pencapaian besar. Mari kita gali potensi diri dan raih tujuan kita. Pada episode ini, saya akan berbagi inspirasi yang saya beri judul prioritas dalam mengelola tugas. Mana yang harus didahulukan? Mendesak atau penting? Dalam organisasi, prioritas bukan hanya sekedar urutan tugas yang harus diselesaikan lebih dahulu, tetapi juga menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People menekankan pentingnya mendefinisikan apa yang benar-benar penting, bukan hanya apa yang mendesak. Covey mengatakan, "The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities." Artinya, kuncinya bukanlah untuk memprioritaskan apa yang ada dalam jadwal kita, tetapi untuk menjadwalkan apa yang menjadi prioritas kita. Maknanya adalah kita seringkali terjebak dalam aktivitas sehari-hari yang sudah terjadwal. Namun, hal yang lebih penting adalah bagaimana kita memilih dan menjadwalkan kegiatan atau tugas yang benar-benar penting dan memberikan dampak untuk masa depan. Intinya kita harus proaktif dalam merencanakan dan mengatur waktu serta sumber daya untuk hal-hal yang benar-benar memiliki prioritas tinggi. Masih dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, Covey mengajarkan konsep prioritas melalui salah satu prinsip penting yang terdapat di dalam habit yang ketiga, yaitu put first thing first, utamakan yang terpenting. Dalam habit ini, Covey menekankan bahwa untuk menjadi efektif, kita harus mampu mengelola waktu dan energi dengan bijak. Dan itu hanya bisa tercapai jika kita tahu apa yang benar-benar penting dalam hidup atau organisasi kita. Lebih lanjut, James Clear dalam bukunya Atomic Habit menjelaskan bahwa kebiasaan kecil dan konsisten yang mendukung prioritas organisasi adalah kunci untuk mencapainya. Clear menyebutkan bahwa perubahan besar dalam hidup dimulai dari kebiasaan kecil yang berkelanjutan. Konsep ini didasarkan pada ide bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membentuk perubahan besar. Clear menjelaskan bahwa prioritas bukan hanya tentang memilih apa yang harus dilakukan, tetapi tentang memilih kebiasaan yang akan mendukung pencapaian tujuan besar itu. Ia mengutip, "You don't rise to the level of your goals, you fall of the level to your system." Artinya, kita tidak akan mencapai tujuan besar hanya dengan menetapkan prioritas, tetapi harus pula membangun sebuah sistem kebiasaan yang mendukung pencapaian itu. Lebih lanjut, Clear juga menjelaskan tentang rule of 1%. Artinya, perbaikan kecil yang konsisten meskipun hanya 1% per hari dapat menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Contoh sederhananya, jika di depan kita ada satu buku yang kita lihat bagus, tapi kita masih belum punya semangat untuk mulai membacanya, maka lakukan dengan menggunakan konsep 1% ini. Kalau tebal buku itu katakanlah 300 halaman, maka 1%-nya hanya 3 halaman. Maka bacalah tiap hari itu 3 halaman saja. Bayangkan dalam 1 bulan kita sudah menghabiskan hampir 100 lembar. Kemudian dalam setahun, sudah berapa buku yang bisa kita baca? Nah, misalnya kita mau mulai berolahraga, tapi masih malas. Gitu misalnya. Nah, kita bagi saja dalam 24 jam, dikurangin 8 jam tidur, maka ada 16 jam yang bisa kita lakukan untuk tetap bergerak. Nah, dalam 16 jam itu, kita kalikan dengan 60 menit, maka ambil 1%-nya. Katakanlah 10 menit. Jadi dalam 1 hari kita wajib untuk berolahraga selama 10 menit. Bayangkan dalam 1 bulan kita sudah dapat berapa ratus menit, berapa puluh jam. Bayangkan dalam setahun. Dan ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang mana kalau kita tambahkan 1 menit per harinya, gitu, dalam setahun kita sudah bisa menjadi seorang olahragawan. Gitu. Kemudian dalam bukunya juga, James Covey mempopulerkan yang namanya matrik Eisenhower yang terkenal dengan prioritas metrik yang mana dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, konsep ini dikaitkan dengan Dwight D. Eisenhower, Presiden Amerika Serikat ke-34, yang merupakan seorang presiden dan juga mantan seorang jenderal yang dikenal dengan kemampuannya menangani banyak tugas sekaligus, baik dalam konteks militer maupun pemerintahan. Nah, dia sering berbicara dalam konteks pentingnya memisahkan antara tugas yang urgent, mendesak, dan yang important atau penting, serta tentang membuat keputusan yang strategis berdasarkan prioritas. Inilah yang menjadi dasar konsep matrik tersebut. Nah, konsep ini kita akan bahas satu persatu, kemudian saya juga akan membagikan hasil kuesioner saya kepada siswa-siswa saya,
dan melihat pemahaman mereka terhadap konsep tersebut. Baik, saya akan melanjutkan pembelajaran ini dengan membacakan beberapa hasil daripada kuesioner yang sudah saya sampaikan ke teman-teman pelaut ya. Walaupun responnya ini agak berbeda gitu ya, tapi memang banyak pengaruhnya gitu, tergantung dengan jabatan, pengalaman, dan kondisi organisasi orang-orang yang ada di dalamnya. Misalnya ya, kapal mengalami kebocoran besar di ruang mesin dan mulai masuk air gitu. Dengan cepat, apa yang harus segera dilakukan? Nah, mayoritas menjawab di kuadran 1, penting dan mendesak ya. Kalau kita lihat di latar belakang saya ini, berarti memang di background saya ya memang ya masuknya harusnya di kuadran 1 ya, karena kalau tidak dilakukan dengan cepat maka apa resikonya kapal bisa tenggelam gitu ya. Kemudian terjadi kebakaran di ruang mesin dan api mulai membesar. Apa yang harus segera dilakukan gitu? Yang sudah dilakukan masuk ke kuadran 1 ya. Masuk ke kuadran 1 itu penting dan mendesak juga. Ya, bisa juga sih. Kalau yang ada juga yang menjawab di kuadran ketiga, tidak penting tetapi mendesak, menghubungi otoritas pelabuhan dan menunggu bantuan datang. Kalau sebaiknya memang ditanggulangi dulu supaya tidak membesar lagi, sudah bisa dikendalikan baru melapor ya. Nah, sebelum memulai pelayaran panjang, apa yang harus diprioritaskan oleh kapten dan kru? Nah, mayoritas menjawab di kuadran kedua. Ya, boleh lah ya, karena kuadran kedua ini masuk dalam area schedule gitu ya, dischedulkan gitu. Jadi pas ya. Kemudian artinya pemahaman siswanya ini sudah sangat baik ya. Kemudian jika ada kerusakan minor pada sistem navigasi GPS yang tidak mempengaruhi fungsi dasar kapal, apa yang harus dilakukan? Mayoritas menjawab kuadran 4, ya tidak penting dan tidak urgent juga gitu ya. Jangan ya, karena ini ada satu kerusakan minor. Walaupun nggak ada kerusakan minor, tetap harus ditanggulangi. Sebaiknya masukkan saja di kuadran ke-2, schedulekan untuk perbaikan gitu ya, untuk perawatan, untuk pengecekan gitu ya. Kemudian ada kerusakan pada pintu di ruang mesin, tapi tidak mengganggu operasional. Apa yang sebaiknya dilakukan? Mayoritas, 50-50 nih. Ada 68 jawaban, 50-50 menjawab. Ada yang kuadran 2, ada yang kuadran 4. Nah, ini juga bisa masuk di kuadran 1 loh ya. Kalau pintu ruang mesinnya ini kemudian mempengaruhi kenyamanan dek, gitu misalnya, atau hawa panasnya naik, gitu misalnya, sebaiknya dia masukkan ke dalam 1 atau 2 ya. Jadi schedulekan tidak dalam jangka waktu yang terlalu lama gitu karena mempengaruhi kenyamanan ya segera diperbaiki gitu. Terdapat kerusakan kecil pada cat lambung kapal yang terkelupas. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh kru? Mayoritas menjawab kuadran keempat. Oke, lagi-lagi kuadran keempat ini sesuatu yang wasting time ya, tidak penting dan tidak urgent juga gitu. Apa contohnya? Ya seperti menunda-nunda, ngerumpi ya, kesibukan-kesibukan yang tidak penting ya, bersenang-senang, nonton dan segala macam gitu. Itu yang makna dari kuadran keempat. Jadi sebaiknya dihindari ya. Ya, jadi kalau ada kerusakan kecil pada cat lambung yang terkelupas tapi tidak mempengaruhi keselamatan dan keamanan pelayaran, sebaiknya masukkan di kuadran kedua. Jadi ada waktu, lakukan perbaikan. Selanjutnya, jika ada kebersihan yang kurang terjaga di area publik di atas kapal, apa yang harus dilakukan oleh kru? Mayoritas menjawab masuk kuadran ketiga. Kebersihan itu harus masuknya urgent gitu ya, mendesak tapi tidak penting. Maka delegasikan. Saya rasa sebaiknya dimasukkan aja di kuadran kedua juga gitu. Jadi schedulekan, mungkin petugas kebersihannya masih ada kesibukan, sehingga schedulekan mungkin besok atau lusa, karena kebersihan ini juga sangat penting ya untuk kenyamanan ABK di atas kapal. Selanjutnya, mesin kopi di ruang makan rusak. Apa yang sebaiknya dilakukan? Masuk kuadran keempat, mesin kopi tidak penting ya, di-delete aja gitu. Jangan ya, mesin kopi ini juga aset gitu. Jadi sebaiknya dischedulekan juga ya, masukkan juga di kuadran kedua. Schedulekan untuk diperbaiki. Kalau memang nggak bisa, di next portnya turunkan, kemudian diganti yang baru. Ada kebisingan kecil dari AC kapal, tapi tidak mempengaruhi fungsinya. Apa yang harus dilakukan? Mayoritas menjawab kuadran keempat juga. Tidak penting dan tidak urgent gitu. Jangan ya, ini lagi-lagi masalah gitu. Kalau nggak ada AC kan repot kita. Walaupun bising ada suara-suara yang mengganggu walaupun kecil dan fungsinya masih bagus gitu, tetap mendinginkan ruangan,
tetapi kan harus tetap diselesaikan, maka masukkan juga di kuadran kedua. Nah, pada akhirnya memang kuadran kedua ini jadi lebih banyak ya, karena memang dari keempat kuadran ini, kuadran yang paling baik itu adalah kuadran kedua. Karena dalam konteks pengelolaan waktu dan produktivitas jangka panjang, kita bisa memprioritaskan tugas-tugas di kuadran ini, memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang memiliki dampak besar dan bertahan lama. Karena selain itu, dengan kita memprioritaskan di kuadran kedua, maka kita akan mengurangi jumlah tugas yang masuk ke kuadran satu. Kuadran satu tadi kan ya important dan urgent, harus segera diselesaikan saat ini juga gitu misalnya. Nah, ini yang membuat kita menjadi agak burn out gitu ya, agak kecapean, kelelahan gitu. Sebaiknya masukkan aja di kuadran kedua semuanya. Oke, jadi terakhir kesimpulan bahwa James Covey mengajarkan bahwa untuk mencapai kesuksesan yang sejati, kita harus memprioritaskan dengan bijak. Kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang berkontribusi pada pengembangan jangka panjang dan menghindari terjebak dalam urgensi yang tidak memberikan dampak signifikan. Menurut James Clear, James Clear ini penulis Atomic Habit, Covey tadi adalah penulis Seven Habit ya. James Clear mengatakan bahwa prioritas sejatinya bukan tentang memilih tugas yang paling mendesak, tetapi tentang mengidentifikasi kebiasaan yang mendukung tujuan besar kita dan membangun sistem untuk memfasilitasi kebiasaan tersebut. Demikian sahabat inspirasi episode kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.